Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang rencana bisnis peternakan Nusantara bidang usaha budidaya bebek packing yang disusun oleh Ari Ramdhani, Hazizia Eka Kusuma Dewi, Ida Ayujana Jayanti, dan Keanu Jabargeni Rifai. Peternakan Nusantara berada di Jalan Kampung Tegal Danas Gempol, nomor 27 Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan kode pos 17530, nomor teleponnya yaitu 0818 3996 7895, nomor fax yaitu 021 778 96752, dengan email nusantara@gmail.com, situs webnya yaitu www.nusantara.co.id. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu nikmat ataupun karunia-Nya yang telah diberikannya. Tak lupa serta salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga proposal yang berjudul Rencana Bisnis Peternakan Nusantara dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan dibuatnya proposal ini adalah untuk menambah wawasan tentang usahawan, khususnya pada bagian peternakan, dan memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Desi Agustina, SPD, selaku Guru Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, yaitu PKWU. Dalam penulisan tugas proposal ini, kami masih merasa banyak sekali kekurangan baik pada teknis maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki masih terbilang kurang. Maka untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi menyempurnakan pembuatan proposal ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Bekasi, 30 November 2021. Di dalam proposal ini terdapat sebuah kata pengantar, daftar isi bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, visi misi usaha, dan tujuan usaha. Bab 2 yaitu pembahasan yang berisi tentang deskripsi usaha, jenis unggas, lokasi usaha, analisis SWOT, strategi pemasaran, dan rincian biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu bab 3 yaitu penutupan berisi simpulan dan saran. Latar belakang perkembangan usaha ternak berdaging di Indonesia relatif lebih maju dibandingkan usaha ternak yang lainnya, karena tercermin dari kontribusinya yang cukup luas dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan makanan yang bernilai gizi tinggi. Salah satu usaha peternakan yang cukup berkembang di Indonesia yaitu usaha ternak bebek packing. Meskipun tidak sepopuler ternak ayam, bebek packing mempunyai potensi yang cukup besar sebagai penghasil telur, daging, dan bulu. Apalagi setiap tahunnya permintaan telur dan daging bebek cenderung terus meningkat, serta karena bebek memiliki daging dan telur yang dapat diolah dengan mudah dan memiliki beberapa kandungan yang sangat banyak untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang, dan lainnya. Serta bulunya bisa dijadikan bantal, kasur, atau bahkan shuttlecock. Bebek packing ini berasal dari Cina yang memiliki ciri yang sangat begitu khas, yaitu seperti angsa namun berleher pendek, warna bulunya khas putih, warna paruh dan kaki orange, dengan postur tubuh montok yaitu agak gemuk seperti entok. Dari segi fisiknya, pertumbuhan badannya lebih cepat dibandingkan ayam dengan umur yang sama, misalkan pada umur 1 bulan. Bobot bebek sudah mencapai 1,5 kg, sedangkan ayam baru 1 kg. Bebek ini lebih tahan dari penyakit dibandingkan unggas lainnya. Perlengkapan ternak bebek packing juga mudah, tidak rumit pada bebek lainnya. Bahkan bebek ini dapat hidup di alam terbuka dengan penduduk seadanya. Makanan yang bisa digunakan bisa berubah apa saja, misalkan yang ada di sekitar kita. Terus bebek packing ini termasuk hewan omnivora karena bisa memakan ikan, cacing, sampai sayuran sekalipun. Visi misi usaha, visinya yaitu menjadi perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang bergerak pada bidang usaha pedaging, yaitu peternakan bebek packing yang berkualitas tinggi.
Misinya yaitu yang pertama menyediakan daging bebek packing yang bermutu tinggi dan terjangkau. Yang kedua, memperbanyak cabang peternakan agar dapat membuka lapangan kerja lebih banyak lagi. Yang ketiga, mengembangkan peternakan yang berkualitas ke depannya. Tujuan usaha yang pertama yaitu pengurangan pengangguran yang berdampak negatif. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas, rasa percaya diri, dan wawasan kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan ternak bebek packing. Dan yang terakhir yaitu keempat, menjadikan usaha ternak bebek packing sebagai usaha yang menguntungkan. Pertama, kebutuhan daging dan telur bebek dalam negeri terus meningkat sejalan dengan peningkatan pola hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan akan potensi hewani yang berasal dari daging bebek. Selain itu, untuk mendukung adanya program, pemerintah akan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kebutuhannya akan daging yang terus meningkat tidak diimbangi dengan produksi daging yang bebek yang besar, sehingga terjadilah kekurangan persediaan daging bebek yang mengakibatkan harga daging bebek yang mahal. Dengan melihat kondisi tersebut, budidaya bebek dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bila dikelola secara intensif. Dan terpadu, usaha bebek mempunyai profitable yang bagus dan jaringan pemasaran yang baik. Selanjutnya, salah satunya yaitu usaha peternakan bebek packing. Bebek packing yang berasal dari Cina memiliki daging yang lembut, gurih, enak, dan memiliki gizi yang tinggi. Cara berternak bebek packing tidak serumit bebek biasa karena bebek packing tidak membutuhkan banyak air kecuali untuk minumannya. Bahkan bebek ini dapat hidup di alam terbuka dengan penadu seadanya. Makanan yang bisa digunakan bisa berupa apa saja, misalnya yang ada di sekitar rumah atau area persawahan. Bebek packing termasuk hewan omnivora karena bisa memakan ikan, cacing, sampai sayuran. Usaha ini juga menguntungkan karena banyak rumah makan, restoran, dan sampai hotel bintang 5 yang menyajikan menu bebek packing sebagai makanan mereka, serta supermarket yang meminta bebek packing karena banyak masyarakat yang mencarinya. Hal ini membutuhkan bahwa permintaan bebek packing cukup tinggi. Keuntungan yang didapat dari penjualan bebek packing juga cukup tinggi karena harga bebek packing yang ditawarkan di pasaran sekitar 40.000 sampai 90.000 per ekor. Jenis unggasnya adalah jenis daging ayam, yaitu bebek dengan jenis packing. Lokasi usahanya adalah Peternakan Nusantara, terletak di Jalan Kampung Tegal, Dinas Gempol, nomor 27, Hegamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, 17530. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT terbagi menjadi 4 bagian, diantaranya itu strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Untuk strength atau kelebihan atau keunggulan dari peternakan Nusantara diantaranya adalah bahan bakunya untuk pembuatan kandang ramah lingkungan dan tidaklah mahal. Selain itu, daya adaptasi ternak bebek packing terhadap lingkungan juga sangat bagus karena lebih tahan dari penyakit, apalagi jika dibandingkan dengan ayam. Untuk biaya perawatan bebek packing dan juga makannya tidaklah mahal karena makanan yang digunakan untuk pakan bebek packing bisa berupa apa saja. Bebek packing itu termasuk hewan omnivora, jadi dia bisa makan apa saja. Misalnya yang ada di sekitar rumah atau area persawahan itu cacing. Lokasi peternakan bebek packing juga dibilang cukup mudah untuk dijangkau. Kemudian, bebek packing menghasilkan produk yang berkualitas baik dan usaha bebek packing mudah dilakukan dengan keuntungan yang terbilang cukup fantastis. Walaupun begitu, usaha bebek packing ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah kegiatan promosi dan teknologi yang masih dibilang sangat sederhana. Kapasitas produksi bebek packing juga belum mampu untuk memenuhi permintaan pasar yang cukup besar. Kemudian kurangnya jumlah pekerja yang ingin
bekerja di peternakan bebek Peking ini. Kemudian dari hal eksternal, usaha bebek Peking ini memiliki peluang dan juga ancaman. Untuk peluang usaha ternak bebek Peking, memiliki beberapa peluang, diantaranya permintaan masyarakat yang semakin meningkat dan peluang usaha yang terbilang sangat proaktif dengan respon positif masyarakat. Kemudian untuk ancaman atau threats-nya dari usaha ini adalah terjadinya fluktuasi harga, baik harga bibit, pakan, obat-obatan dari bebek Peking. Selain itu, apabila usaha yang kita jalankan ini berskala besar, maka akan ada kenaikan pajak. Lalu, untuk perubahan cuaca yang tidak menentu juga membuat beberapa bebek Peking mudah terserang penyakit. Selain itu, juga banyaknya persaingan harga dengan kompetitor dan bersama dengan peternak bebek Peking lainnya. Kemudian karena peternakan bebek ini sangat menarik, banyaknya pendatang baru yang memulai usaha ini juga. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk pemasaran ternak bebek Peking ini terdapat berbagai cara. Namun, cara yang akan digunakan pada peternakan Nusantara ini ada dua, yaitu memasarkan langsung ke rumah makan dan pabrik. Nah, memasarkan langsung ini maksudnya kita memasarkan dengan mendatangi rumah makan dan pabrik yang akan diajak kerjasama serta mampu menampung hasil panen nantinya. Nah, pada saat kita menawarkan, kita harus memaparkan keunggulan pada bebek Peking yang siap potong, seperti dagingnya gurih, harganya terjangkau, beratnya seragam, umurnya muda, dan bisa mensuplai secara kontinu. Lalu kita juga bisa memasarkan bebek Peking ini menggunakan sosial media. Nah, sosial media yang digunakan untuk pemasarannya ini ada dua, yaitu Instagram dan juga Facebook. Pemasaran dapat berupa memberikan pengetahuan atau edukasi tentang usaha ternak bebek Peking melalui video kreatif dan juga foto. Dengan gitu, kita akan mudah untuk menarik perhatian masyarakat. Kemudian untuk rincian biaya produksi, di sini kita menggunakan biaya perkiraan untuk 200 bebek Peking pedaging. Kemudian harga DOD bebeknya atau bibit bebek Peking dengan estimasi harganya itu Rp6.000 per 1 ekor bebek. Di sini kita juga memperkirakan tingkat kematiannya itu sekitar 2%. Dan bebek Peking dapat dipanen dalam 2 bulan. Yang pertama ada biaya produksi. Untuk biaya produksi di sini kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel sendiri terdapat 5 bagian lagi. Yang pertama itu ada biaya sarana produksi yang terdiri dari DOD atau bibit bebek Peking berjumlah 200 ekor dengan harga satu bebeknya itu Rp6.000 sehingga totalnya menjadi Rp1.200.000. Kemudian ada obat-obatan dan vaksin. Untuk obat-obatan sendiri kita membutuhkan 2 set untuk 2 bulan. Dengan harga per setnya itu Rp15.000, sehingga totalnya adalah Rp30.000. Untuk vaksin, kita membutuhkan 2 paket, dengan satu paketnya harganya Rp20.000, dengan total yaitu Rp40.000. Kemudian, kita juga memakai suplemen kepada bebek. Di sini kita perkirakan dalam 2 bulan membutuhkan 4 liter suplemen. 1 liter suplemennya itu harganya Rp115.000, sehingga totalnya adalah Rp460.000. Di sini kita juga berlangganan air pump untuk air minum bebek dan juga membersihkan kandang bebek. Dalam 2 bulan harga langganan per 1 bulannya itu adalah Rp60.000 sehingga totalnya adalah Rp120.000. Untuk 200 bebek diperkirakan membutuhkan 600 kg pakan. Dengan harga per kilonya itu Rp4.000 sehingga totalnya untuk 2 bulan itu Rp2.400.000. Kemudian ada biaya penerangan. Biaya penerangan ini secara keseluruhannya adalah biaya listrik. Kita langganan 2 bulan itu per 1 bulannya dengan harga Rp35.000 sehingga totalnya adalah Rp70.000. Untuk biaya pembersihan
terdiri dari deterjen dan juga desinfektan. Untuk deterjen, kita kurang lebih membutuhkan 2 unit deterjen dengan harga per unit yaitu 18.000 sehingga totalnya adalah 36.000. Untuk desinfektan, kita membutuhkan 4 liter dengan harga per liter yaitu 10.000 sehingga totalnya adalah 40.000. Nah, di sini kita juga menggunakan biaya transportasi dan biaya komunikasi untuk melakukan penjualan, membeli bahan-bahan, dan lain sebagainya. Untuk biaya transportasi sendiri, kita menyewa dan harga sewa per bulannya itu adalah 60.000. Sehingga dalam 2 bulan kita membutuhkan 120.000 dan biaya komunikasinya kita juga langganan per bulannya itu 20.000 dengan totalnya 40.000. Sehingga di sini total biaya variabelnya adalah 4.556.000. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sewa lahan dan penyusutan peralatan. Untuk sewa lahan, kita menyewa lahan dengan ukuran 10 kali 8 meter persegi. Dengan per meter perseginya itu harganya 50.000, sehingga totalnya adalah 400.000. Dan untuk penyusutan peralatan diperkirakan sekitar 10.000, sehingga total dari biaya tetap ini adalah 410.000. Secara keseluruhan, jika biaya tetap dan juga biaya variabel dijumlah, totalnya adalah 4.966.000. Di sini untuk pendapatan kotornya, kita menjual harga bebek itu dengan berat 2,5 kg itu seharga Rp47.000. Nah, karena kita perkiraannya itu kematiannya 2%, jadi kita menggunakan 98%. 98% dikalikan dengan 200 ekor bebek, dikalikan dengan harganya yaitu Rp47.000, sehingga hasilnya adalah 9.212.000. Nah, 9.212.000 ini masih dalam bentuk pendapatan kotor. Untuk laba usahanya bagaimana? Untuk laba usaha itu kan pendapatan dikurang dengan biaya produksi. Pendapatannya yang tadi yaitu 9.212.000 dikurang biaya produksinya yang tadi adalah 4.966.000. Sehingga di sini kita mendapatkan laba usaha sekitar Rp4.246.000. Simpulannya yaitu peternakan Nusantara merupakan usaha budidaya bebek packing pedaging. Perencanaan usaha ini akan ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek lingkungan, dan aspek keuangan. Dari keempat aspek tersebut, dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan usaha yang dijalankan agar tidak terjadi masalah atau kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan bebek packing cukup menguntungkan jika dilihat dari beberapa faktor, mulai dari kemudahan perawatan jika dibandingkan dengan ayam, hingga pertumbuhan yang relatif cepat. Lalu, jika dilihat dari sisi peluang pasar masih terbuka lebar, karena jika dilihat dari data, permintaan masyarakat masih lebih tinggi dibanding produktivitasnya. Pada intinya, usaha peternakan atau bebek packing memiliki prospek yang cukup bagus. Sarannya yaitu dalam usaha tentunya akan menemukan hambatan-hambatan. Di antaranya adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Dalam hal ini, harga pakan indukan akan cenderung naik. Oleh karena itu, diperlukan strategi tertentu agar tidak mengalami kepalitan atau bangkrut. Di antara strategi-strategi tersebut dapat dilakukan dengan membeli jagung dari petani dan menggilingnya agar dapat mengurangi biaya pakan, karena harga jagung di pasaran cenderung mahal. Selain itu, untuk mencapai kesuksesan dalam setiap usaha diperlukan kegigihan dan pantang menyerah. Sekian dari kelompok 2, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun penyampaiannya yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.